Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita masuk ke dalam firman Allah pada pagi hari ini, Bapak Ibu, yang saya beri judul adalah sikap bersyukur kepada Tuhan. Sikap bersyukur kepada Tuhan. Saudara mungkin, ya kita semua pria barangkali pernah mengalami ini. Saudara dalam satu liburan panjang, saudara kepingin mengunjungi orang tua, ya, maka saudara menyiapkan kendaraan bersama dengan istri, anak, mengadakan perjalanan yang cukup panjang, saudara, di malam hari, dan seringkali mungkin, saya nggak tahu, nggak semua mungkin, tapi saya seringkali kalau udah di jalanan dulu memang belum ada jalan tol, jadi saya senang ngebut, saudara. Nyusul truk, nyusul mobil besar, nyusul bis. Sehingga nggak senang, tanpa sadar kita nggak senang untuk isi bensin gitu. Ya. Pompa bensin berapa kali lewat, saya melihat masih penuh lah. Ya, atau bilang aja tinggal separuh barangkali, dan mungkin istri udah ribut, ya. Biasanya istri saya seperempat aja dia udah suruh saya minggir isi pom bensin, ya. Tapi karena kita para pria seringkali merasa saya udah nyusulin mobil-mobil besar, lantas kita mau menepi sekarang untuk cuma isi bensin aja, ini mesti cukup. Jadi kita nggak mau ketinggalan, ya. Kita nggak mau kesusul lagi oleh kendaraan-kendaraan itu. Satu saat, saudara, ini memang jadi masalah. Jadi masalahnya begini, satu saat saudara dalam perjalanan malam bersama dengan keluarga, ya, dan kita sampai ke satu tempat yang saudara sudah malam, kayaknya nggak ada rumah, ya, kita seperti sendirian di sana, dan cari-cari pompa bensin nggak ada, sementara itu jarum penunjuk bensin kita sudah mulai mepet, sudah tinggal seperempat, dan terjadilah pertengkaran biasanya. Istri bilang, itu kan udah bilang kenapa gak isi bensin, ya, dan kita harus ngaku salah, dan kita mulai bingung, saudara. Kita mulai bingung, waduh, nih dalam pikiran kita mungkin para pria mulai berpikir ini masalahnya, kita mulai pikir jangan-jangan kita akan nanti jalan kaki atau nyetop mobil tengah jalan karena mobil sudah mogok kehabisan bensin dan kita nebeng mobil orang, macam-macam, saudara. Dan pada saat seperti itu kita betul-betul butuh pertolongan, dan kita mulai berdoa, betul nggak, saudara? Kita mulai berdoa, Tuhan tolong ini, Tuhan mujizat berikan. Dan saya katakan, ayo istri ikut berdoa, ya, anak-anak ikut juga berdoa. Kita lagi krisis ini, ya, kita mau jangan sampai musibah menimpa kita di jalanan, dan kita betul-betul berharap ada pertolongan Tuhan. Dan saudara, puji Tuhan, pas lewat satu tikungan, setelah melewati beberapa tikungan, tiba-tiba betul di situ ada pompa bensin. Dan saudara, apa yang terjadi? Semua yang di dalam mobil termasuk saya tarik napas panjang dan bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke. Cepat-cepat menepi, isi bensin sampai penuh, lanjutkan perjalanan. Situasi sudah menjadi tenang, ya, saya tenang, istri tenang, diam saja dia, anak-anak sudah terlena tidur. Lantas kita mulai mikir, saudara. Mikirnya begini, waktu kita dari krisis, pom bensin gak ketemu-ketemu, kita berseru mati-matian kepada Tuhan. Tuhan tolong, intensitas doa dan seruan itu begitu besar, begitu tinggi. Pernah gak ngalami seperti itu, saudara? Tapi setelah ketemu, ya, ketemu pompa bensin, dan kita tahu itu campur tangan Tuhan juga, ya, kita bersyukur juga, terima kasih. Tapi saudara perhatikan, ya, intensitasnya tidak sekuat waktu dalam krisis. Ya, pokoknya, ya, bukan berarti kita tidak berterima kasih juga, tapi saudara kayaknya intensitasnya ya udahlah, ya ini ya udahlah, pokoknya kita udah mengucap syukur, habis itu semuanya sudah tenang, semuanya berjalan dengan baik, semuanya kembali tidur, dan habis cerita, ya terima kasih Tuhan, udah habis.
Perhatikan saudara, seringkali seperti itu bahwa intensitas ucapan syukur, intensitas doa kita sebelum kita selama kita berhadapan dengan masalah itu begitu kuat, begitu berserunya, begitu keras. Tapi setelah masalah itu lewat, pompa bensin sudah ketemu dan tangki isi full, ya Tuhan ampun, terima kasih Tuhan, terima kasih. Habis itu kita tidur, kita rata santai. Saudara, kayaknya kisah seperti ini bukan perkara yang asing ya saudara, saya mungkin mengalaminya, saudara juga mungkin mengalaminya. Di dalam Alkitab juga ada. Di dalam Alkitab juga ada kisahnya kurang lebih saudara dapat saudara lihat di dalam Injil Lukas pasal 17. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, saudara boleh catat saja, saya sampaikan saja ya, tapi saudara bisa lihat sendiri Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam kisah ini kita lihat Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang melakukan sebuah perjalanan saudara. Dan di dalam perjalanan itu mereka mau menuju Yerusalem dan mereka mau melewati satu daerah atau mereka berada di satu daerah perbatasan antara provinsi Samaria di bagian tengah Palestina itu ya, dan Galilea itu di utara, Samaria itu di tengah-tengah, dan Yudea itu di bawah. Ya. Sampailah di situ Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan kita tahu saat Yesus memasuki sebuah desa itu, ada 10 orang penderita kusta yang datang menemui Yesus. Coba mereka tidak berani dekat-dekat bertemu dengan Yesus, mereka berdiri dari kejauhan, dan mereka berseru dengan intens. Mungkin sama waktu saya juga dan saudara berseru dengan intens. Karena apa? Masalah menanti. Kita berhadapan dengan hal yang kita tidak bayangkan kalau itu terjadi. Kita berseru dengan suara nyaring. Seperti ke-10 orang kusta ini, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan kita lihat ceritanya, Yesus melihat keadaan itu. Ya, Yesus, Alkitab katakan melihat mereka, dan Yesus berkata satu kalimat yang harus ditanggapi dengan serius. Kalau mau lihat mujizat, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya. Dan saudara, kita tahu kisahnya saat ke-10 orang sakit kusta ini berjalan, ya, maka dalam proses itu penyakit mereka itu ditahirkan, penyakit mereka disembuhkan saudara. Tetapi saudara, ada satu hal yang menarik perhatian kita, bahwa di tengah jalan ya, waktu 10 orang kusta ini melihat bahwa tubuh mereka sudah kembali pulih, saudara, kita tahu kisahnya bahwa satu orang berhenti. Tadi sama-sama dengan 10 orang yang lain, dengan 9 teman-teman yang lain yang sakit kusta berseru kepada Yesus dengan seruan yang kuat, yang keras. Ya. Tapi setelah kita lihat mujizat terjadi saudara, satu aja yang berhenti, dia tidak teruskan perjalanannya ketemu imam seperti yang diperintahkan Yesus. Dia berhenti dan dia sadar diri, saya harus kembali dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus yang sudah menolong saya. Sementara 9 temannya yang lain udah lupa, udah euforia, lupa saudara. Dan saudara, satu orang ini saudara, dia pergi kembali menghadap Yesus, mengungkapkan rasa syukur, dan dia bersujud. Dia losor di hadapan Tuhan dan berterima kasih dengan suara nyaring. Suaranya saya kira berkali lebih nyaring atau minimal sama nyaringnya dengan saat waktu mereka 10-10-nya berseru nyaring minta tolong kepada Tuhan, ya Rabi, ya Guru, kami perlu disembuhkan. 9 orang pergi setelah menerima pertolongan dan tidak ada ucapan syukur dan terima kasih. Sementara hanya 1 orang, jadi cuma dari 100% cuma 10% yang datang untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Yesus. Dan saudara, mari kita belajar. Ini firman Tuhan pagi hari ini sederhana saja. Ya, ini kisah yang dicatat dalam Injil Lukas. Kita belajar. Ini kisah cuma ada dalam Injil Lukas, saudara. Dan kita juga mengetahui bahwa ini ini mujizat yang keempat yang Yesus kerjakan dalam Injil Lukas, saudara, dari 5 mujizat dalam perjalanannya menuju kota Yerusalem.
Nah kalau saudara pelajari secara geografis, Yesus berada di perbatasan antara Samaria dan Galilea, dan sedikit latar belakang mungkin sudah mengerti bahwa pada zaman itu saudara, orang-orang Yahudi tidak bersahabat, tidak membangun hubungan dengan orang-orang orang-orang Samaria. Kenapa? Karena ada ketegangan rasial, ya. Orang-orang Yahudi menganggap saudara orang-orang di Samaria itu mereka beribadah dalam satu tata cara ibadah mungkin yang sedikit beda dengan mereka. Ya, mereka punya mezbah sendiri, sementara saudara orang-orang Yahudi pada umumnya mereka harus beribadah di kota Yerusalem. Dan kita tahu bahwa ini bangsa sudah campuran juga, kota Samaria itu, bangsa Samaria itu sudah campuran dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi terjadilah ketegangan rasial, ketegangan budaya antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Mereka tidak saling bertegur sapa. Orang-orang Yahudi benci dengan orang-orang Samaria, saudara. Itu terjadi. Nah, kita lihat seperti itu. Yang di ayat ke-12 kalau kita melihat, ya, Yesus memasuki desa itu dan ada 10 orang kusta yang datang menemui dia. Dan bicara tentang penyakit kusta, juga ini menarik saudara, sebagaimana saudara mengerti, penyakit kusta di kalangan orang-orang Yahudi itu satu penyakit kulit barangkali yang mengerikan, ya, dan sangat menular. Dan ada peraturan khusus dari hukum Taurat yang mengatur cara kehidupan orang yang terkena sakit kusta, ya mereka tidak boleh bergabung dengan orang-orang yang sehat, sebab saudara di perjanjian lama sakit kusta dikaitkan dengan dosa, dikaitkan dengan ketidaksenangan Allah. Orang ini sudah berbuat sesuatu yang membuat Allah murka, yang membuat Allah tidak senang, dan mereka dimarginalkan, mereka dikesampingkan, saudara. Dan mereka punya peraturan untuk menjalani kehidupan. Mereka tidak boleh bergabung dengan keluarga yang sehat. Saya nggak tahu sudah berapa lama ini terjadi, saudara. Dan sepanjang hari, sepanjang kehidupan mereka, kalau mereka berjumpa orang di tengah jalan, mereka harus berseru, najis, najis. Dan orang yang mendengar suara itu harus menyingkir. Jadi orang ini, saudara, tidak bisa bergaul dengan orang lain kecuali dengan sesama orang-orang yang berpenyakit kusta, saudara. Orang-orang Yahudi menganggap ini penyakit merupakan kutukan dari Allah. Ini penyakit merupakan pernyataan ketidaksenangan Allah terhadap orang-orang yang sudah melanggar, yang sudah berdosa. Jadi mereka dimarginalkan, mereka dikepinggirkan oleh masyarakat Yahudi. Ya, jadi dua hal yang kita lihat dalam Injil Lukas, ya. Ini dua kelompok orang, saudara. Yang pertama adalah orang-orang Samaria yang memang sudah tidak bersahabat dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memarginalkan mereka juga. Karena berbeda, mereka dianggap mereka suku yang sudah bercampur dengan bangsa lain. Sementara orang kusta juga kelompok yang dimarginalkan oleh hukum Taurat, saudara. Ya. Dan saudara mungkin ke-10 orang kusta ini pernah mendengar mujizat. Kalau saudara mundur ke Lukas pasal 5. Ya, mereka mungkin pernah melihat atau mendengar bagaimana Yesus adalah seorang yang baik. Seorang yang berbeda dengan para pemimpin agama lainnya. Yang orang Yahudi Yesus itu, tetapi Yesus tidak alergi terhadap mereka yang sedang menderita. Itu ciri daripada Injil Lukas. Injil Lukas mau mengedepankan bagaimana Yesus concern. Yesus sangat memperhatikan orang-orang yang termarginalkan. Orang-orang yang sudah dilupakan orang karena dosa mereka. Orang-orang yang dikesampingkan, saudara. Ya, orang Samaria sebagai contoh. Orang-orang yang kena penyakit kusta juga sebagai contoh. Itu hal-hal yang dikepinggirkan oleh orang banyak, justru saudara mau diangkat dalam Injil Matius untuk menjadi perhatian dan menjadi pengertian kita bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang tidak susah, yang tidak pilih-pilih bulu, hanya dapat dihampiri oleh orang-orang yang mungkin kalangan agama, kalangan elit agama tertentu, orang Farisi atau ahli Taurat, saudara. Bukan demikian. Ya. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-13, mereka berseru, 10 orang kusta itu berseru, Yesus, Guru, Rabi, kasihanilah kami. Berbelas kasihanlah kepada kami. Mereka mohon belas kasihan karena mereka rindu satu kebutuhan yang sangat besar. Mereka rindu untuk disembuhkan. Dan suara mereka keras, intensitas suaranya keras.
Mereka benar-benar putus asa dan mereka menginginkan pertolongan Tuhan. Mereka menginginkan kesembuhan. Mereka perlu mujizat. Keadaan mereka sama sekali tidak punya harapan. Satu-satunya harapan Yesus. Dan mereka tahu Yesus adalah orang yang bisa di-approach. Walaupun peraturan Taurat melarang orang sakit kusta hidup berdekatan atau didekati oleh orang-orang sehat. Yesus tidak berlaku hal itu, saudara. Mereka tahu itu. Dan ayat 14 katakan ketika Yesus melihat mereka. Yesus melihat ke-10 orang kusta ini yang berseru. Dia berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan Alkitab katakan sementara mereka melakukan perintah Tuhan, di tengah jalan itu mujizat kesembuhan mulai terjadi, saudara. Dan kita tahu saudara, hukum Taurat mengatur menetapkan aturan yang sangat ketat berhubung dengan penyakit kusta ini. Yang berhak menjatuhkan vonis orang ini kena kusta atau orang ini sudah disembuhkan dari kusta itulah imam besar atau imam. Ya, jadi imam itu seperti apa ya? Orang ahli hukum mungkin juga kayak semacam dokter yang akan menilai orang ini sakit kusta dan dikasih tanda khusus, ya. Atau kalau orang sudah sembuh, ya harus datang menghadap kembali imam yang sama sebab harus ada harus ada pernyataan dari sang imam, mungkin dengan juga ada surat semacam sertifikat yang akan diberikan. Ya, kamu boleh kembali ke masyarakat, kamu boleh kembali ke keluargamu karena apa? Kamu sudah sembuh. Ya, itu terdapat di Imamat pasal 13 dan 14 Bapak Ibu. Nah, menariknya kalau kita lihat Yesus tidak secara langsung mengatakan bahwa mereka akan disembuhkan. Enggak ada kata itu. Ya. Perintah Yesus, pernyataan Yesus cuma kita melihat bahwa saudara, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Titik. Tidak dikatakan kamu akan disembuh. Dan saudara pergi kepada imam masih dalam keadaan, waktu Yesus menyuruh mereka masih dalam keadaan sakit. Ya, sakit kusta yang mengerikan. Mereka berjalan pergi menghadap imam, kusta itu masih ada. Luka-luka kusta itu masih ada. Mungkin saudara penyakit itu sudah bekerja lebih dalam, jadi bukan cuma kulit aja yang kena di luar, ya putih-putih warnanya, tapi sudah menyerang tulang barangkali, mungkin ada tangan yang engsel yang sudah putus saudara, atau hidung yang copot, itu mengerikan sekali. Dan mereka disuruh pergi menghadap imam, dan menghadap imam tanpa ada kesembuhan sebelumnya, itu cari gara-gara saudara. Ya, itu bahaya banget. Jadi saudara, untuk mereka pergi juga mengikuti perintah Yesus itu butuh iman, butuh keyakinan, butuh ketaatan kepada perintah Yesus. Tidak kata bahwa mereka akan disembuhkan. Tapi mereka berjalan menuju imam, mentaati perintah Tuhan, dan kita lihat apa hasilnya. Kalau orang taat kepada apa yang dikatakan firman Allah, apa yang dikatakan Yesus, ayat 14 katakan, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Coba saudara bayangkan saudara, mujizat yang terjadi. Mujizatnya tidak terjadi di hadapan Yesus, tapi atau mereka dengan iman melakukan perintah ini. Saya cuma gambarkan bagaimana kulit mereka yang mungkin sudah kelihatan kerak-keraknya mulai rontok, itu kerak jatuh di tengah jalan ketiup angin. Dan yang lebih hebat lagi mungkin kalau ada bagian tubuh yang sudah putus, sudah tiba-tiba tumbuh lagi. Kira-kira seperti itu, ya. Dan mereka terkesima di sepanjang perjalanan kesembuhan mereka, saudara. Ya, jadi mereka pasti bersuka cita. Dan saya boleh juga mengatakan mereka pasti juga bersyukur, berterima kasih, gembira banget, luar biasa. Mereka disembuhkan dan mereka sudah ngebayangin, sudah mungkin bulanan, mungkin tahunan, sudah nggak pernah ketemu dengan orang yang mereka kasihi, entah istri mereka, anak mereka. Jadi mereka euforia, bersyukur juga, berterima kasih. Cuma ayat 15 dan 16 kalau kita lihat ada sesuatu yang berbeda, ini yang saya mau tekankan. Ayat 15 dan 16 ada sesuatu yang berbeda. Salah seorang dari mereka, dari 10, satu orang dari mereka ketika melihat bahwa dirinya telah pulih, kulit tubuhnya sudah berubah menjadi saudara, menjadi mungkin seperti kulit bayi, mungkin seperti Naaman. Ya, Naaman yang taat
kepada firman Allah, kepada perintah daripada Nabi Elia atau Nabi Elisa. Ya, waktu dia menyelamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan, dan karena ketaatannya dia disembuhkan dan kulitnya seperti kulit bayi dikatakan. Ya, maka saudara, 10 orang ini pergi menghadap imam dengan pede. Mereka sudah disembuhkan. Tapi saudara, 1 orang ini belum sampai menghadap imam. Di tengah jalan saudara, ganti dia terus meneruskan perjalanannya untuk membuktikan kesembuhannya kepada imam. Dia berhenti. Dia berbalik. Pergi kepada Yesus. Ini yang saya mau tekankan. Pergi kepada Yesus. Dan dia delosor, dia tiarap, dan dengan ungkapan, dengan intensitas suara yang mungkin lebih keras atau sama keras dengan apa yang dia ucapkan waktu dia mengalami kebutuhan masih dalam keadaan sakit. Dia datang mengucap syukur, dikatakan dia berseru, dia menyaringkan suaranya lagi di hadapan Tuhan. Dan sujud menyembah dengan ucapan syukur dan pujian dengan suara nyaring. Volumenya sama. Waktu dulu masih sakit, berseru kepada Yesus, Yesus tolong kami. Sekarang juga sama. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, aku bersyukur engkau sudah sembuhkan. Puji Tuhan, dan dia bertiarap saudara. Kita belajar di sini satu hal yang sederhana, ya, yaitu sikap, ya, attitude mengucap syukur yang kita belajar dari 1 orang ini. Dari 100 orang, dari 100% cuma 10%. Dari 10 cuma 1, sampai Yesus aja heran. Kita mau belajar tentang sikap hati yang penuh dengan syukur. Rupanya nggak terlalu banyak, saudara, kalau kita lihat contoh dari Alkitab. Ayat 17 dan 18 Yesus bilang begini. Respon Yesus bilang begini. Bukankah 10 orang itu telah ditahirkan? Yesus bilang, bukankah ada 10 orang yang sudah ditahirkan? Kemudian di mana yang 9 orang lagi? Ya, tidak adakah seorang pun yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang Samaria atau orang asing ini? Dikatakan. Ada 3 pertanyaan yang Yesus ajukan. Ya, bukankah 10 orang telah ditahirkan? Itu 1. Yang kedua, di mana yang 9 lagi? Dan yang ketiga, ya, tidak adakah seorang pun yang datang kembali kecuali si Samaria ini doang? Jadi saudara, tatkala saudara merenungkan 3 pertanyaan Yesus, saudara dapat rasakan hati Yesus. Saudara dapat rasakan hati Allah. Saya nggak tahu, mungkin sedikit kecewa. Ya. Atau heran gitu. Yesus heran. 10 orang terima mujizat. Mujizatnya yang sama, tapi hanya 1 orang kembali untuk mengucapkan syukur dan memuliakan Allah. Ada apa ini? Maksud saya saudara, 10 orang terima berkat, cuma hanya 1 orang yang meluangkan waktu untuk berhenti, untuk ingat kepada Yesus dan kembali dan berlutut serta berseru dengan suara yang nyaring. Sama nyaring dengan sebelumnya. Bahkan mungkin lebih nyaring lagi, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Saudara, 9 orang kusta yang lain itu, saya pikir bagaimana saudara? Mungkin mereka terburu-buru, ya. Mereka euforia, mereka segera pergi terburu-buru ke bait Allah. Karena melihat kesembuhan sudah terjadi, menemui imam, karena memang itu juga perintah Yesus. Tapi saya pikir kenapa mereka terburu-buru, dan saking terburu-burunya mereka lupa kepada Yesus. Mereka fokus supaya status sosial mereka segera dipulihkan. Mereka datang kepada imam, imam yang akan menentukan, yes kamu sudah sembuh, ini sertifikatnya. Mereka fokus kepada itu. Kapan status sosial kami sudah terlalu lama disingkirkan. Sekarang saatnya status sosialku dipulihkan. Dan mereka mengabaikan saking euforianya sang penyembuh itu sendiri.
Sebab mereka pikir setelah ketemu imam, udah kangen berat nih sama istri. Udah kangen berat nih sama keluarga. Gak salah dengan itu, saudara. Tetapi saudara, 9 ini berbeda dengan yang satu tadi. Dia bahkan belum menghadap imam waktu dia tahu dirinya sembuh. Sikap hati yang bersyukur ini penting banget, saudara. Dan saya nggak tahu, mungkin 9 ini ya memang tidak dikatakan mereka semua orang Yahudi, tetapi cuma satu yang disebut ini orang Samaria. Berarti yang 9 jangan-jangan ya siapa lagi kalau bukan orang Yahudi, saudara. Mungkin orang Yahudi merasa ya kami berhak sebagai umat Yahudi, umat kesayangan Tuhan. Ini tugas Tuhan, tugas Mesias, kami bangsa pilihan. Tugas dia seharusnya menyembuhkan kami terima, kami sukacita. Ya udah. Mereka merasa berhak atas kesembuhan. Ini faktor identitas mereka. Ini sudah tugasnya Tuhan. Saudara, hanya satu yang meluangkan waktu untuk berhenti, untuk berpikir, untuk kembali dan mengungkapkan rasa syukur kepada Yesus dengan suara yang nyaring. Ayat 16. Dan dikatakan orang itulah seorang Samaria. Orang yang dimarginalkan, yang dikesampingkan oleh orang-orang Yahudi. Saudara, dalam banyak hal, kalau kita lihat dari sudut pandang orang-orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang paling tidak mungkin kembali, kan gitu. Orang Samaria adalah orang yang paling tidak mungkin kembali. Kenapa? Karena Yesus orang Yahudi. Ini orang Samaria, pokoknya gue udah sembuh, untung ya udahlah ceritanya habis, yang gak ada urusan. Ya, jadi saudara, dari sudut pandang orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang paling tidak mungkin kembali untuk bersyukur. Ya. Saudara, saya boleh katakan ada 2 tokoh utama dalam kisah ini. Saya sudah katakan tadi, yang pertama adalah mereka yang sakit kusta. Seorang penderita kusta, ya, yang dianggap, yang dimarginalkan, yang dikesampingkan oleh orang yang Yahudi karena mereka katanya di bawah hukuman Allah. Allah tidak berkenan kepada mereka. Jadi para pemimpin agama Yahudi mengesampingkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita taruh perhatian, tokohnya juga lah orang Samaria. Dua-duanya ini adalah orang-orang disampingkan, dikecilkan, dimarginalkan. Ya, mereka orang asing, orang Samaria. Mereka mengalami keterasingan sosial, mereka dikepinggirkan. Saudara, ini dalam pandangan orang Yahudi. Jadi saudara, orang-orang Yahudi praktis menyingkirkan kedua kelompok ini dari hidup mereka. 2 kelompok ini, orang kusta dan orang Samaria, dikeluarkan dari kehidupan orang-orang Yahudi. Dikeluarkan dari kehidupan para pemimpin agama. Ini sampah masyarakat. Kami tidak perlu dekat-dekat dengan mereka. Ini orang sakit. Ini orang Samaria. Budayanya beda. Mereka budaya campuran dengan kekafiran. Mereka bukan bagian dari kami. Tapi perhatikan saudara, ini yang juga saya mau tekankan. Fakta bahwa Injil Lukas mencatat di sini. Bahwa orang yang seperti ini justru yang dicari Yesus. Fakta dalam Injil Lukas mencatat bahwa orang yang seperti ini justru menerima pertolongan dari Allah. Dan itu satu hal yang mengejutkan. Buat orang Yahudi yang kayak begini gak usah ditolong, mereka sampah. Mereka korak, mereka kotoran masyarakat. Untuk apa ditolong? Mereka sakit kusta, mereka dihukum. Apalagi orang Samaria, penyembahannya beda. Nggak ada urusan dengan mereka. Jadi waktu saya kira orang-orang Yahudi barangkali kaget waktu kita melihat, loh si Samaria ini yang menyandang dua keadaan itu mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Ya. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, justru si Samaria ini yang datang kembali mengucapkan rasa syukur. Justru si Samaria ini yang menunjukkan satu attitude to be grateful. Satu attitude yang bersyukur, berterima kasih. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kita mungkin sudah kebiasaan dengan perkara-perkara rohani. Kita mungkin seperti orang-orang Yahudi sudah terbiasa dengan Tuhan kita.
Sementara orang Samaria, orang sakit kusta mereka dikepinggirkan. Mereka butuh Tuhan. Dan mereka ditolong. Tuhan adalah bukan Tuhan yang membeda-bedakan orang. Manusia membeda-bedakan orang, manusia mengkelompok-kelompokkan orang. Tapi Tuhan melihat dengan penuh belas kasihan kepada mereka yang menderita. Dan Tuhan menolong mereka. Dan orang ini justru orang Samaria. Orang yang dibuang malah datang kepada Yesus dan mengucap syukur 10% dari 100%. 1 banding berapa tuh? 10 atau 1 banding 9. Saudara. Ya seringkali orang-orang yang telah ditinggalkan, yang dianggap tidak berarti oleh sesama manusia, justru menjadi orang-orang yang paling terbuka bagi Injil Yesus Kristus. Dan orang-orang ini cepat datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita belajar di sini, saudara. Dan di ayat 19 kalau kita lihat cerita itu belum selesai. Ayat 19 Yesus berkata kepada orang kusta yang datang bersyukur kepada Tuhan. Perkataan yang tidak didengar, yang tidak diucapkan kepada 9 teman yang lain. Perkataan Yesus begini, bangunlah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ke-10 orang kusta disembuhkan, tapi hanya 1 orang yang mendengar perkataan tentang keselamatan. Saudara, kata keselamatan dalam bahasa aslinya, ya, itu menunjuk kepada kesembuhan rohani dan pemulihan total. Ya. Ke-9 orang kusta mengalami pemulihan fisikal, titik. Tapi yang ke-10 ini, orang Samaria 1 orang ini saudara, mengalami sesuatu yang lebih dalam daripada hanya kesembuhan fisikal. Mereka mengalami, 1 orang ini mengalami yang namanya keselamatan. Arti keselamatan itu luas banget saudara. Kesembuhan rohani dan pemulihan yang total menyeluruh tubuh, jiwa dan rohnya. Karena imannya. Hari ini engkau diselamatkan, kata Yesus. Saudara, dengan cepat 3 hal yang kita mau ambil pelajaran dari kisah ini. Ya. Yang pertama mungkin bisa ditampilkan kalau saudara mau catat. Hal yang pertama, luangkan waktu setiap hari untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Yang percaya katakan, ini yang saya mau kedepankan. Belajarlah mengucap syukur di dalam segala perkara, saudara. Saudara tahu nggak ciri orang akhir zaman? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2 kalau nggak salah, saudara tidak perlu dibaca. Di situ Paulus memberikan ciri-ciri kehidupan orang di zaman akhir. Ada banyak, ada 5 poin barangkali saudara. Ya. Dan salah satunya, kalau saudara baca, salah satunya dari ciri orang akhir zaman 2 Timotius 3, tidak tahu mengucap syukur. Tidak tahu berterima kasih. Dan memang saudara kalau kita lihat dalam daftar itu, ciri orang akhir zaman mereka egoistik. Di akhir zaman ketika ego manusia itu begitu tinggi, dikatakan mereka mencintai diri mereka sendiri. Dan mereka akan mulai merasa bahwa semua keberhasilan, semua fasilitas, semua berkat dan kenyamanan yang mereka terima itu hasil usaha gua. Itu hasil usaha mereka sendiri dan akibatnya mereka tidak atau mereka lupa berterima kasih dan bersyukur, dan itulah ciri di akhir zaman. Saya nggak tahu apakah ini 1 banding 10 saudara. Ya. Dan saya harap tidak demikian dengan kita Elohimers. Kita adalah gereja Tuhan yang tahu mengucap syukur, yang tahu mengembalikan segala ucapan syukur dalam perkara besar, dalam perkara kecil apapun saudara. Ucapkanlah syukur, berterima kasih dalam segala hal, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan saudara. Orang-orang ini lupa berterima kasih kepada Tuhan, atau juga yang kedua lupa berterima kasih kepada sesama. Lupa berterima kasih kepada keluarga sebab saudara-saudara bisa berhasil. Itu mungkin juga karena ada orang-orang lain yang sudah menopang saudara. Ada keluarga, ada teman, ada komunitas sebenarnya sudah mendukung hidup saudara. Tapi kehidupan egoistik ini yang mewarnai orang-orang di zaman akhir membuat mereka merasa bangga diri.
ego manusia yang tinggi, mereka lupa bahwa semua itu bukan semata-mata mereka. Saudara, kita dulu punya lagu ya. Lagu, saudara masih ingat tuh, orang-orang lama pasti ingat lagu. Hitung berkatmu satu-satu, bilang semua, apa? Janganlah lupa. Janganlah lupa ya. Kalau bahasa Inggrisnya begini, saudara. Count your blessing, name them one by one. Itu bisa diterjemahkan. Hitung berkatmu, sebut dia satu-satu. Tapi ada terusannya. Ya, count your blessing, see what God hath done. Mulai hitung berkat itu satu-satu. Jangan fokus kepada yang negatif. Hitung bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Coba saudara flashback. Maka saudara, akibatnya saudara lihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Jujur saudara, seringkali kita sebagai manusia yang kita hitung bukan berkat, yang kita hitung itu masalah. Betul gak saudara? Yang kita perhitungkan masalah. Masalah demi masalah itu yang kita kedepankan. Itu yang kita hitung satu persatu. Dan saudara, memang begitu mudah pikiran manusia kita berfokus hanya kepada hal-hal yang tidak bagus. Pikiran manusia kita, pikiran kedagingan kita sangat mudah untuk fokus kepada hal-hal yang tidak berjalan dengan baik, kita fokus ke sana. Sangat mudah kita larut dalam sikap negatif. Saudara, yang begitu umum memang dalam masyarakat, dan itu ciri orang akhir zaman. Ya, kita dapat begitu dikuasai dengan masalah. Kita begitu dapat dikuasai dengan tantangan, dengan segala sesuatu yang bergerak, saudara, berlawanan dengan yang kita harapkan, dan kita fokus ke sana. Cuma begini saudara, kalau saudara kita yang berbicara, saya mengkhotbah, dan saudara kita, kalau kita berhenti dan mulai menghitung berkat-berkat yang saudara sudah terima sejauh ini. Hitung saudara. Supaya saudara dapat melihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Jangan cuma, dan saudara memang saya tidak menyangkal bahwa saudara ya dalam hidup ini ada duri lah. Kita hidup di sebuah dunia yang tidak ideal. Ya, dalam hidup ini saudara ada duri di antara bunga mawar. Betul nggak saudara? Terserah saudara. Saudara mau fokus kepada bunga mawarnya atau saudara mau fokus kepada durinya. Itu pilihanmu. Alkitab mengajarkan kepada kita, attitude kita sebagai anak Tuhan. Ya, setiap hari kita mau memilih, bukan fokus kepada perkara-perkara yang negatif. Sebab begitu saudara fokus kepada perkara yang negatif, saudara sedang membangun sesuatu aura yang negatif. Saudara sedang membuat sesuatu di lingkungan saudara juga menjadi negatif. Tapi kalau saudara mulai hitung berkat Tuhan dalam hidupmu, saudara mulai bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang saudara sudah terima, saudara, maka saudara kita akan merubah. Saudara, kita akan merubah lingkungan kita akan mengubah orang-orang di sekitar kita akan mengubah diri kita sendiri, saudara. Ya, jadi saudara tinggal saudara pilih apa yang saudara lihat, apa yang saudara pilih untuk dilihat. Ya, memang bunga mawar itu ada durinya, tapi jangan fokus cuma ke duri doang, fokuslah ke bunga mawarnya. Dan bersyukurlah untuk itu. Jadi saudara, setiap hari kita membuat pilihan. Manusia itu memilih untuk mengucap syukur kepada Allah. Jadi saudara, bersyukurlah. Kita masih bernafas. Coba tarik nafas dalam-dalam saudara. Kita ingat zaman COVID dulu, napas tuh mahal banget saudara. Sampai tabung oksigen dicari-cari. Sekarang udah semua orang sudah napas luar. Misalnya ada sisa tabung oksigen, kita ada sisa dari COVID itu masih ada 2 tabung gede. Dan kita take for granted. Tapi coba hitung berkatmu satu persatu. Bersyukur saudara masih bernafas, bersyukur saudara masih hidup. Bersyukur saudara masih diberikan kekuatan. Mungkin hal-hal sepele. Bersyukur saudara masih ada makanan di meja saudara. Bersyukur saudara masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa beristirahat, masih punya tempat tidur. Masih punya orang di sekitar saudara yang baik, yang dapat diajak ngomong, yang dapat diajak berbagi hidup. Bersyukur. Ada begitu banyak hal yang kita dapat katakan Tuhan terima kasih untuk ini semua.
Saudara, kita bisa memilih, kita memilih, memiliki rasa syukur dalam hati. Itu bagus, memilih untuk bersyukur. Tetapi kalau cuma memilih bersyukur dalam hati dan saudara tidak ngomong, susah juga saudara. Kita diajar mengungkapkan. Bagus kita mempunyai sikap bersyukur di hati, itu bagus. Bagus memiliki rasa syukur dalam hati, tetapi mengungkapkannya itu satu hal yang lain. Saudara bisa punya segudang terima kasih tapi saudara gak pernah ngomongin. Ya apa gunanya saudara? Allah kepingin mendengar suara saudara. Orang lain juga kepingin mendengar ucapan terima kasih dari mulut saudara. Itu membangun atmosfer. Saudara, salah satu pelajaran dari kisah ini yang kita dapat belajar adalah luangkan waktu setiap hari untuk berkata, Tuhan terima kasih. Untuk hari yang baru yang Engkau berikan. Tuhan terima kasih. Untuk nafas, untuk kehidupan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau masih berikan. Jadi ada saja selalu alasan untuk bersyukur. Ya. Nah saudara tahu bahwa sikap hati bersyukur selalu mendatangkan sukacita. Percaya nggak saudara? Bersyukur itu, ya, kalau kita bersyukur itu pasti ada kegembiraan dalam hati dan itu mengalir dari rasa syukur. Kegembiraan dalam hati itu mengalir dari rasa syukurmu. Nah sebaliknya ketika perhatian saudara hanya tertuju kepada yang welek, yang negatif, semua yang salah saudara fokusnya, maka saudara cenderung jadi sinis. Tidak ada usaha bersyukur dan saudara kita rugi. Orang lain juga dirugikan. Jadi saudara ini yang pertama, luangkan waktu setiap hari untuk berterima kasih kepada Tuhan. Dia yang layak menerima ucapan syukur dari umatnya. Siapa sini mau bersyukur dan berterima kasih saudara? Kita gak mau tergabung dalam kelompok orang akhir sama di 2 Timotius 3 itu. Baca sendiri. Yang kedua, dengan cepat yang kedua. Yang kedua, boleh tampilkan memiliki sikap hati yang penuh syukur juga. Bukan hanya kepada Tuhan. Tapi kepada orang-orang sekitar kita. Dan bukan cuma sekedar ya terima kasih tapi dalam hati kita ngempetin. Nggak pernah kita ungkapkan kepada orang. Saudara pernah lihat gak saudara? Dalam upacara kematian, di kuburan saya sering kali melihat. Dan biasanya, nah itu tentu salah saudara ya. Orang yang meninggal sudah terbujur kaku. Dia gak bisa mendengar, dia gak bisa. Dan semua orang memuji-muji orang ini orang bapak yang baik atau ibu yang baik. Dia begini-begini, dia ketua care, sungguh saya diberkati lah peranan. Saya punya pikir, apakah orang ini yang sudah terbujur kaku ini pernah mendengar gak kata-kata itu waktu dia hidup? So sekarang dia sudah terbujur. Dia gak bisa dengar saudara. Dan apa manfaatnya? Saudara. Ya. Jangan menunggu sampai orang udah mati gak bisa dengar apapun. Baru kita memberikan terima kasih dan penghargaan. Dan itu juga tidak salah. Kita menghibur keluarganya. Tapi apa gunanya buat orang itu? Saudara, maksud saya saudara. Ya. Jadi 2 hal. Yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Tapi juga marilah saya dan saudara kita belajar berterima kasih kepada orang-orang di sekitar saya dan saudara. Ya. Dan itu akan memberikan dampak saudara. Ya. Orang-orang di sekitar saudara, orang-orang yang masak mungkin buat saudara. Ya kan, pernah kasih terima kasih. Orang-orang yang ngerawat saudara, orang yang menolong saudara. Ya. Saudara punya teman-teman, kita kan gak bisa sendiri. Kita punya teman-teman, kita punya. Apa kita pernah kasih terima kasih kepada mereka? Jadi bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama kita. Bukan cuma diempet, tapi juga diungkapkan saudara. Itu saudara, saya katakan saudara, ucapan terima kasih yang diungkapkan. Nah seringkali kita lebih gampang fokus dan mengkritisi. Itu lebih gampang keluar kritik. Pokoknya yang gak bagus, kritik itu lebih gampang. Tapi alangkah indahnya saudara. Saudara mengganti, ya bolehlah kritik yang membangun, tapi saudara alangkah indahnya juga bahwa ada hal-hal yang baik yang saudara lihat dalam orang tertentu yang saudara
terberkati dan terbantu dan saudara kasih terima kasih ya bro. Sebab cenderung manusia lebih senang fokus dan mengkritisi hal-hal yang negatif dan melupakan orang ini juga berjasa. Pernah berbuat perkara yang baik, kalau nggak ada dia kita tidak diberkati juga. Jadi dua hal ini saudara perlu mendatang perhatian kita saudara. Ya. Saudara, saya beri judul khotbah inilah sikap hati, satu attitude. Seorang penulis terkenal namanya Charles Swindoll. Charles Swindoll bilang begini, hidup adalah 10%, kalau mau saya catat nih. Hidup adalah 10% tentang apa yang terjadi kepada kita. 10% yang terjadi kepada kita. Dan 90% sisanya adalah bagaimana attitude kita berhadapan dengan apa yang kita hadapi. Saya ulangi saudara. Hidup adalah 10% tentang apa yang terjadi kepada kita. Tetapi 90%-nya tentang bagaimana sikap kita. Bagaimana kita merespon 10% tadi. Saya mau bilang begini saudara. Sikap attitude kita lebih penting dari masa lalu kita. Sikap kita yang positif itu lebih penting dari pendidikan kita. Sikap kita lebih penting dari uang banyak yang sudah punya di bank. Sikap saudara lebih penting dari keberhasilanmu. Sikap saudara lebih penting dari kegagalanmu. Sikap saudara lebih penting dari ketenaran saudara. Sikap saudara lebih penting dari penderitaan yang saudara alami. Sikap saudara lebih penting dari apa yang orang pikirkan tentang saudara. Mau positif mau negatif. Sikap kita itu menentukan. Hidup ini 10% adalah sesuatu yang terjadi. Tapi 90%-nya bagaimana kita bersikap untuk apa yang sudah terjadi. Saudara. Ya, jadi mari sama-sama Elohim kita memiliki sikap hati yang penuh ucapan syukur kepada Allah untuk segala hal. Hitung berkat-Mu dan lihatlah apa yang Tuhan sudah perbuat. Jangan fokus kepada yang negatif toh. Ucapan syukur juga bukan hanya kepada Tuhan. Berterima kasihlah secara verbal juga kepada orang-orang yang sudah ada di sekitar saudara. Kepada istrimu, kepada suamimu, dan mereka yang sudah tanpa saudara kita take for granted. Apa yang sudah dilakukan orang, itu tugasnya dia, saya bayar dia kok. Yang terakhir, yang ketiga dengan cepat saudara, yang ketiga. Ini yang terakhir. Boleh disampaikan. Jangan pernah membatasi siapa yang dapat dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Ini ada orang Samaria saudara. Orang Samaria adalah orang yang, kita sudah tahu, udah Samaria yang sudah disingkirkan oleh orang Yahudi karena ya berbeda pandangan, mereka direndahkan, sakit kusta lagi. Tapi perhatikan, justru kasih Tuhan ditujukan kepada orang-orang yang seperti ini justru. Itu kekhasan Injil Lukas. Masing-masing Injil itu punya emphasis, punya titik-titik berat tertentu. Injil Lukas menyoroti bagaimana Tuhan memperhatikan orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang terbuang, saudara. Saudara perhatikan, saudara. Ingat bahwa tidak ada seorang yang terlalu jauh dari jangkauan kasih Allah. Amin. Tidak ada seorang yang terlalu jauh sehingga kasih Tuhan tidak dapat menjangkau mereka. Dan saya mau bilang begini, saudara. Siapa tahu saudara pada tahun ini mau dipakai Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang termarginalkan. Untuk menjangkau orang-orang yang mungkin orang-orang lain sudah tidak pernah memikirkannya. Orang-orang di pinggir jalan. Saudara ingat saudara bahwa tema kita tahun ini, saya ingatkan lagi, kita reach out. Ya, reach out kepada mereka yang mungkin sudah tidak punya harapan. Mereka perlu pertolongan. Sebab kasih Tuhan tidak pernah membeda-bedakan dan mengkelompok-kelompokkan manusia berdasarkan status sosialnya, berdasarkan kekayaannya. Tapi justru kita melihat dalam Injil Lukas bagaimana dari tempat-tempat yang seperti tidak ada harapan, tempat-tempat yang terbuang dapat muncul iman, dan saudara boleh menjadi seperti Tuhan Yesus yang menunjukkan kasih setia, kebaikan kepada mereka yang tidak pernah diperhatikan orang. Saudara, ini penting. Ya, jangan pernah membatasi siapa yang dapat Tuhan pakai
untuk menjadi saluran berkat. Amin. Tuhan mau pakai saudara, amin, untuk menjadi saluran berkatmu. Orang Samaria itu nggak pernah dihitung, tapi melalui kehidupannya, saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Dia datang kepada Tuhan, dia terima keselamatan, dia mengucap syukur. Dan saya nggak tahu, barangkali saudara juga mau dipakai untuk dipakai memenangkan jiwa mereka yang terhilang di dalam masyarakat ini seperti Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.